Saudara sekalian, marilah sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, kita menghadap Tuhan di dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kami berhadapan dengan kebenaran, izinkan kami punya hati yang rendah hati. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memiliki hati yang terbuka bagi kebenaran, bahkan siap untuk diubah olehnya. Roh Kudus, Engkaulah yang mengajar kami tentang kebenaran. Engkaulah yang mencelikkan mata kami akan kebenaran. Dan Engkaulah yang memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Biarlah saat ini Engkau menguasai hati dan pikiran kami semua, supaya kami sanggup mencerna kebenaran yang akan disampaikan dan diberitakan, dan sanggup untuk melanjutkannya dalam penerapan hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 16 hingga 26. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah
dan memeliharanya. Hosiana. Ketika hati harus memilih. Memilih apa? Memilih kebenaran. Adegan pengadilan Yesus, saudara-saudara, dengan sangat dalam mengungkapkan sikap-sikap dan pilihan-pilihan manusia tatkala berhadapan dengan kebenaran. Mengapa? Sebab pada dasarnya yang sedang diadili itu adalah sang kebenaran, the truth. Keempat Injil, termasuk Matius, sangat menekankan betapa Yesus yang digiring ke pengadilan dan dijatuhi hukuman mati itu tidak bersalah. Bahkan, ketika putusan bersalah dan hukuman mati sudah dijatuhkan oleh pengadilan agama atau sidang Sanhedrin, dari mulut si pengkhianat Yudas Iskariot yang menyesal, muncul pengakuan tentang Yesus. Aku berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah, katanya. Matius 27 ayat 4. Selanjutnya, dari mulut istri Pilatus juga muncul bisikan ke telinga suaminya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Matius 27 ayat 19. Jika kita menengok ke Injil Lukas, Pilatus sendiri pun berkata untuk ketiga kalinya, tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya. Lukas 23 ayat 22. Jadi, Yesus tidak bersalah. Dia orang benar. Bahkan sang kebenaran itu sendiri. Pengadilan atasnya adalah pengadilan rekayasa, pengadilan drama yang digelar untuk mengadili sang kebenaran. Nah, karena mengadili kebenaran, akibatnya yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu kebenaran yang justru sedang mengadili siapa saja yang terlibat di dalam adegan pengadilan itu. Itulah yang sesungguhnya sedang terjadi dan dibeberkan dalam kitab Injil. Hasilnya, kita bisa melihat setidaknya ada 3 sikap atau 3 tipe manusia yang terungkap melalui drama pengadilan Yesus ini. Kita mulai dengan tipe yang pertama, yaitu orang yang memusuhi kebenaran. Saudara-saudara, kelompok ini diwakili oleh para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Mereka yang tergabung dalam majelis agama yang disebut Sanhedrin. Mereka ini sebenarnya tahu tentang kebenaran di dalam kasus Yesus Kristus. Mereka sangat tahu. Mereka sangat tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dan mereka juga tahu bahwa Yesus tidak patut menerima putusan hukuman mati. Mereka tahu, tetapi mereka tidak mau mengakui.
Persoalannya di sini. Persoalannya ada di kemauan mereka. Kemauan merekalah yang bermasalah. Kemauan mereka dimotori atau dinyalakan oleh yang namanya kedengkian. Perhatikan ayat 18. Ia, Pilatus, memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Mereka tidak tahan melihat popularitas Yesus. Mereka tidak bisa menerima bahwa kuasa Allah menyertainya. Mereka itu memang tidak dapat tahan pada kegeraman bahwa rakyat mengeluh-elukan Yesus sebagai sosok Mesias. Dan seterusnya. Itu sebabnya mereka memang menghendaki kematiannya. Dari dengki, mereka menjadi kian benci, dan akhirnya mereka menghendaki dia mati. Mereka memang dari hatinya, dari kemauannya, memusuhi Yesus, memusuhi kebenaran. Saudara-saudara, tipe orang yang memusuhi kebenaran sangat banyak dalam kehidupan ini. Kalau soal tahu, tipe ini jago. Pengetahuannya banyak. Tahu banyak. Termasuk tahu tentang agama dan isi kitab suci. Namun, persoalan orang-orang tipe ini adalah pada kemauannya. Kemauan hatinya dikuasai oleh hal-hal yang menentang pengetahuannya tentang kebenaran. Dendam di hatinya lebih besar. Kedengkian di hatinya merajalela. Kebencian di hatinya bagai api yang membara. Ketidaksukaannya, dislike di hatinya begitu menggebu-gebu. Sentimen pribadinya menjadi motivasi yang menggerakkan semuanya. Dan itulah yang menguasai mereka. Perhitungan logika tidak jalan. Pertimbangan akal sehat tidak mendapat tempat. Suara hati dibungkam. Sikap dan keputusan-keputusan dikendalikan sepenuhnya oleh kemauan-kemauan sampah di dalam hatinya. Sehingga tindakan-tindakan busuklah yang dilakukannya. Apapun harganya, Yesus harus mati. Apapun caranya, orang itu harus dijegal. Berapapun ongkosnya, nama orang itu harus dibikin rusak. Kalau perlu, gosok sana, gosok sini, suap sana, suap sini. Tidak peduli siapa saja dikorbankan. Yang penting, dendam pribadi terlampiaskan. Cara apa saja akan ditempuh. Lihat para pemimpin agama Yahudi itu. Mereka membeli seorang pengkhianat, mereka lakukan. Menggelar sidang pura-pura, mereka lakukan. Menghasut orang banyak supaya memilih Barabas dibanding Yesus, mereka lakukan. Orang yang hatinya
dikotori oleh kemauan-kemauan jahat, tidak akan pernah bersahabat dengan kebenaran. Bahkan, andaikan ia tahu kebenaran pun, ia akan tetap memusuhinya, memusuhi kebenaran. Itulah tipe orang pertama, berhadapan dengan kebenaran, memusuhi kebenaran. Sekarang tipe yang kedua, saudara-saudara, diwakili oleh orang banyak atau massa yang pada saat itu berada di saat ketika Yesus diadili. Orang-orang yang gampang dibutakan dari kebenaran. Orang-orang yang tidak berpendirian, hanya ikut-ikutan arus. Sebenarnya, saudara-saudara, Pilatus berani mengajukan pilihan membebaskan Barabas atau Yesus semula karena ia tahu, ia menduga bahwa orang banyak akan memilih Yesus. Dan memang itu wajar, sebab pilihannya tidak sukar seperti memilih antara hitam dan putih. Semula Pilatus menduga itulah pilihan mereka, Yesus. Namun apa jadinya? Ternyata orang tipe seperti orang banyak ini gampang dipakai. Sasaran empuk untuk digosok dan dihasut, mudah untuk dipengaruhi dan lalu dikendalikan. Akibat hasutan, mereka memilih Barabas. Pilihan yang tidak masuk di akal sehat, tetapi nyata. Saudara-saudara, dan ini tidak asing bagi kita, bukan? Di mana-mana terjadi skandal serupa. Bukan kebenaran yang berbicara, tetapi kekuasaan dan berikutnya kekerasan. Bahkan seorang penguasa seperti Pilatus pun menyerah pada pressure-nya. Matius menceritakan, orang banyak itu makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Matius 27 ayat 23. Kemudian berlanjut dengan potensi timbulnya kekacauan yang ditakuti oleh Pilatus. Matius 27 ayat 24. Bahkan Lukas menyebut begini di dalam Lukas 23 ayat 23. Dan mereka menang dengan teriaknya. Menang dengan teriakan massa. Saudara sekalian, ketakutan Pilatus akan terjadi kekacauan bisa difahami. Kekacauan atau kerusuhan adalah sebuah bahasa pertarungan kekuasaan di kelas elit di atas. Lalu menggunakan massa untuk bergerak melakukan tekanan melalui cara kekerasan. Kalau sekarang termasuk menggunakan kekerasan, penggiringan opini melalui media dan media sosial. Di mana-mana begitu. Selalu berulang dalam sejarah. Kerusuhan itu selalu ada dalangnya. Dan kemudian pelaku-pelakunya, pion-pionnya adalah orang-orang
yang sedang dibutakan dari kebenaran, lalu ikut-ikutan teriak, ikut-ikutan menuding, ikut-ikutan memaki, ikut-ikutan memilih, ikut-ikutan menyebar fitnah, dan seterusnya. Padahal nanti sesudah kejadian rusuh beserta semua dampak kekerasan melahirkan korban-korban tak bersalah dan sia-sia, barulah banyak orang yang akan tersadar seperti orang baru bangun dari tidurnya dan menyesal. Lukas menceritakan, sesudah kejadian kematian Yesus di kayu salib, banyak orang yang menyaksikannya, yang tadinya ikut berteriak-teriak, salibkan dia, mereka itu pulang sambil memukul-mukul dirinya. Lukas 23 ayat 48. Pulang dalam penyesalan seperti orang baru bangun dari tidurnya. Saudara-saudara, pasca kerusuhan, dimanapun itu, pasca kerusuhan selalu menyisakan kebodohan yang disesali, bencana yang tak seharusnya terjadi, penderitaan yang tak semestinya dipikul, bahkan nyawa melayang yang terus ditangisi tiada henti. Ketika orang dibutakan sejenak dari kebenaran, akibatnya bisa fatal dan berlaku untuk seterusnya. Oleh sebab itu, kita harus waspada pada tipe yang kedua ini, orang-orang yang gampang dibutakan dari kebenaran. Sekarang tipe yang ketiga, saudara-saudara, diwakili oleh siapa? Diwakili oleh Pontius Pilatus, yaitu orang-orang yang selalu mau menghindar dari kebenaran. Orang tipe ini, saudara-saudara, bukannya tidak tahu akan kebenaran. Tahu. Seperti Pilatus. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dia juga tahu bahwa pemimpin agama menggiring Yesus ke pengadilan semata-mata karena dengki. Ditambah lagi, dia tahu karena bisikan dari istrinya sendiri bahwa Yesus itu orang benar. Itu sebabnya Pilatus mencoba mencari cara yang tersembunyi atau taktik untuk membebaskan Yesus. Namun gagal. Mengapa? Jawabnya adalah karena sekalipun ia tahu dan dia punya wewenang yang penuh, Pilatus tidak berani untuk tegas menempatkan dirinya di pihak kebenaran. Dia tidak tegas untuk menempatkan posisinya di pihak kebenaran. Baginya, yang berbicara lebih besar adalah kepentingan, bukan kebenaran. Kepentingan status politisnya nomor satu. Akibatnya, pembelaannya terhadap kebenaran
pembelaannya terhadap Yesus tidak maksimal. Maju mundur, tampak sekali reluctant, serba enggan, serba segan. Dia berusaha untuk menghindar dari kebenaran. Injil Lukas bahkan sempat menceritakan dia melemparkan kasus itu kepada Herodes Antipas. Lukas 23 ayat 7. Dia melemparkannya kepada Raja Herodes karena dia mau menghindar untuk mengambil keputusan. Tetapi Herodes pun sama saja, dia tidak mau memutuskan apa-apa, sehingga terkesan Pilatus dan Herodes saling pingpong kasus kebenaran tentang Yesus Kristus itu. Orang-orang tipe yang ketiga ini, saudara-saudara, tahu kebenaran, tetapi terus menghindarinya. Hanya berputar-putar di sekelilingnya saja. Ada sebuah cerita. Ada dua orang berselisih tajam, lalu memutuskan pergi kepada seorang hakim. Pertama-tama, pihak yang menuntut menyampaikan semua tuduhannya dengan alasan-alasan, dengan bukti-bukti yang terdengar mantap sekali. Lalu hakim pun mendengar sambil mengangguk-anggukkan kepala, lalu berkata, "Benar, benar, Anda benar. Right, right, you're right." Menyaksikan dan mendengar tanggapan hakim, pihak yang satunya protes. "Pak Hakim, Anda belum mendengar dari sisi saya." Setelah hakim mengizinkannya berbicara, ia pun berargumentasi dan membela dirinya dengan mantap pula. Lalu hakim berkomentar sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Benar, benar, Anda benar. Right, right, you're right." Menyaksikan kejadian itu, juru tulis pengadilan segera berdiri dan angkat bicara. "Pak Hakim, tidak bisa kedua pihak benar, bukan? Pasti salah satu di antara mereka ada yang bersalah," katanya. Kemudian hakim pun sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Benar, benar, kamu benar. Right, right, you're right." Sikap Pilatus mirip dengan hakim tadi dalam cerita ini, yang dalam hal ketegasan tidak ada sama sekali. Sikap Pilatus mirip hakim tadi dalam ketidaktegasannya. Ia cuma memutari kebenaran tanpa berani masuk dan mengambil risiko lebih jauh. Bahkan begitu tidak beraninya, begitu pengejutnya Pilatus, nanti sesudah dia menyerahkan Yesus untuk diperlakukan semena-mena dan disalibkan, gubernur wilayah ini masih mengekspresikan keinginannya untuk berada di luar tanggung jawabnya, yaitu dengan cara membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Matius 27 ayat 24. Pilatus mau
cuci tangan, menghindar. Saudara sekalian, mungkin kita jengkel dan ingin mengoloknya sebagai si pengecut. Tetapi jangan keburu nafsu. Sejujurnya, belum tentu kita ini lebih baik. Berhadapan dengan kebenaran, amat sering kepentingan kita juga berbicara, bukan? Kita berdalih macam-macam, berusaha untuk menghindar karena kita mau melindungi kepentingan kita. Entah itu kepentingan jabatan, entah itu kepentingan periuk nasi atau asap dapur, entah itu kepentingan kenyamanan kita, atau itu kepentingan keselamatan kita sendiri, atau itu kepentingan golongan atau kelompok kita sendiri, atau itu kepentingan nama baik atau kedudukan dan sebagainya. Jadi, daripada mengolok Pilatus, lebih baik kita bercermin diri, melakukan introspeksi di masa prapaskah ini, dan sedapat mungkin berbenah diri. Adegan pengadilan Yesus menyingkapkan karakter kebenaran yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Bagaimana perlakuan dunia ini terhadap kebenaran dan bagaimana akhir ceritanya nanti. Seorang filsuf dari Jerman, Arthur Schopenhauer, berkata, ada 3 sifat atau karakter dari kebenaran yang selalu berulang dalam sejarah. Pertama, dia diejek dan ditertawakan. Kedua, dia dilawan dengan kekerasan. Dan ketiga, akhirnya dia membuktikan dirinya sendiri sebagai kebenaran. Saudara sekalian, bukankah itu juga yang terjadi pada kisah pengadilan Yesus, pengadilan terhadap sang kebenaran? Dia diolok, dihina, dilawan, bahkan disalibkan. Namun, akhirnya semua orang tahu dia adalah Tuhan, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara sekalian, bersanding dengan kebenaran memang tidak mudah. Tetapi itulah posisi yang terbaik yang sepatutnya menjadi pilihan kita ketika hati kita harus memilih. Amin.